Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua mengenai 3 pemain naturalisasi baru Indonesia yang baru saja disahkan oleh DPR per hari ini 3 Februari 2025 teman-teman. Ketiga pemain tersebut adalah Ole Roumanie, di mana pemain ini merupakan pemain Oxford United yang bermain di Liga 2 Inggris, merupakan seorang sayap kanan berusia 24 tahun dengan tinggi badan 1,85 meter teman-teman. Kita ketahui bersama bahwa di sini keluarga negara dari Ole Roumanie ini masih berkebangsaan Belanda, akan tetapi selangkah lagi ia akan berganti keluarga negara menjadi warga negara Indonesia karena per hari ini proses perpindahan keluarga negaranya atau proses naturalisasinya telah disetujui oleh DPR Republik Indonesia teman-teman. Dan ia sendiri memiliki darah Indonesia yang berasal dari neneknya, yang berasal dari Medan, Sumatera Utara, dan merupakan mantan pemain timnas Belanda U20 dan saat ini harga pasarnya masih tinggi yaitu 22,60 miliar rupiah teman-teman. Ole Roumanie ini sebetulnya baru tahun ini pindah ke Oxford United, di mana Oxford United sendiri membeli Ole Roumanie dari FC Utrecht dengan biaya transfer 34,76 miliar rupiah pada 5 Januari 2025 lalu teman-teman. Di mana biaya transfernya ini masih lebih tinggi dibandingkan harga pasar sang pemain. Karena tadi kita lihat bahwa harga pasar Ole Roumanie saat ini adalah 22,60 miliar rupiah. Akan tetapi Oxford United rela mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dari harga pasarnya yaitu 34,76 miliar rupiah karena mereka yakin bahwa Ole Roumanie ini memiliki kualitas yang mumpuni untuk memperkuat lini serang mereka teman-teman. Sebelumnya Ole Roumanie ini sempat kehilangan tempat di skuad inti FC Utrecht di musim ini teman-teman, hingga pada akhirnya sang pemain lebih memilih bergabung dengan Oxford United di tahun ini untuk memperbaiki performanya teman-teman. Dan sebelum bergabung dengan Oxford United, Ole Roumanie sendiri awalnya bergabung dengan Akademi NEC Nijmegen dan tahun 2018 ia promosi ke tim utama NEC Nijmegen di Liga Belanda teman-teman. Dan pada tahun 2020 ia dipinjamkan ke Willem II dan pada tahun 2021 kembali lagi ke NEC Nijmegen. Dan di tahun 2022 dia dikontrak oleh FC Emmen di Liga 2 Belanda sebelum pada akhirnya di tahun 2023 atau 1,5 tahun kemudian ia direkrut FC Utrecht dengan status free transfer teman-teman. Dan di musim ini penampilan Ole Roumanie ini memang tidak begitu mengesankan karena setelah musim di Liga Belanda musim ini ia hanya berkesempatan tampil 13 laga dengan koleksi 2 gol dengan catatan bermain 729 menit teman-teman. Di mana di FC Utrecht di Liga Belanda musim ini ia hanya atau bisa dikatakan hanya sebagai pemain pelapis. Maka dari itu ia pindah ke Liga 2 Inggris bersama Oxford United. Dan sejauh ini ia baru berkesempatan tampil dalam 2 laga Liga 2 Inggris dengan menit bermain 22 menit alias ia masuk sebagai pemain pengganti di kedua laga tersebut teman-teman. Dan tentu kita berharap di kemudian hari Ole Roumanie ini bisa beradaptasi cepat sehingga ia bisa menjadi pemain inti di Oxford United karena itu akan bagus untuk dirinya dan juga akan bagus untuk performanya di timnas Indonesia pada bulan-bulan mendatang. Dan di sepanjang karir profesionalnya, Ole Roumanie ini telah tampil dalam 82 laga resmi Liga 1 Belanda atau Eredivisie dengan koleksi 14 gol dan juga 1 assist. Sedangkan di Liga 2 Belanda, ia tampil dalam 71 laga dengan koleksi 11 gol dan juga 7 assist. Dan di Piala Domestik Belanda, ia tampil 10 laga, koleksi 2 gol dan juga 5 assist teman-teman. Kita bisa lihat bahwa catatan Ole Roumanie ini cukup baik di usianya yang saat ini masih berusia 24 tahun teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman, yang kedua, pemain yang baru saja disahkan atau disetujui oleh DPR untuk segera dilakukan proses perpindahan kewarganegaraan adalah Dion Mark teman-teman. Dion Mark ini sebetulnya lebih diproyeksikan untuk timnas Indonesia U20 yang akan bertanding di Piala Asia U20 tahun 2025 ini teman-teman. Akan tetapi pemain ini gagal didaftarkan karena proses naturalisasinya yang tidak tepat waktu. Maka dari itu Dion Mark ini dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 2025 apabila Indonesia lolos ke ajang tersebut teman-teman. Tetapi jika pelatih kepala Patrick Kluivert tertarik untuk memanggil pemain ini di bulan Maret 2025 mendatang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, bukan tidak mungkin pemain ini akan memperkuat timnas senior Indonesia karena ia merupakan salah satu pemain muda yang memiliki talenta cukup mumpuni teman-teman. Saat ini Dion Mark ini merupakan pemain NEC Nijmegen U21, tim muda dari NEC Nijmegen yang dibela oleh Kelvin Verdonk. Dan ia merupakan bek tengah berusia 19 tahun dan memiliki darah Indonesia yang berasal dari ayahnya yang berasal dari Palembang teman-teman.
Tinggi badan sang pemain ini 1,88 meter, yang artinya secara postur, secara tinggi badan ia sangat ideal untuk menjadi seorang bek tengah, teman-teman. Dan di Liga Pemuda atau Liga U21 Belanda di musim ini, Bjornmark ini tercatat sebagai pemain inti di NEC Nijmegen U21, dan hal ini bisa kita lihat bahwa ia telah tampil dalam 11 laga dengan koleksi 2 gol dengan bermain 953 menit, yang artinya pemain ini sering tampil full 90 menit, teman-teman. Dan setahun 2 tahun kemudian, jika performa Bjornmark baik bersama NEC Nijmegen U21, bukan tidak mungkin pemain ini promosi ke tim utama NEC Nijmegen dan satu tim atau satu lapangan bersama Kelvin Verdonk yang kini memperkuat tim utama NEC Nijmegen, teman-teman. Sebelum berkarir di NEC Nijmegen, Bjornmark ini awalnya tergabung di Akademi Vitesse tahun 2015, teman-teman. Baru di tahun 2021 ia bergabung dengan NEC Nijmegen U17, dan di tahun 2022 ia bergabung dengan NEC Nijmegen U18, dan sejak tahun 2023 tepatnya bulan Juli ia bergabung dengan NEC Nijmegen U21 hingga sekarang. Dan pemain ketiga yang baru saja disahkan oleh DPR untuk segera dilakukan proses naturalisasi atau diselesaikan proses naturalisasinya adalah tim Gaypens, teman-teman. Di mana tim Gaypens ini merupakan pemain klub Liga 2 Belanda bernama FC Emmen, dan ia merupakan seorang bek kiri berusia 19 tahun dengan tinggi badan 1,84 meter. Sama dengan Bjornmark, bahwa pemain ini sebetulnya diproyeksikan atau diutamakan untuk tergabung di Indonesia U20 di ajang Piala Asia U20 2025 maupun Piala Dunia U2025, teman-teman. Tapi pemain ini juga tidak ikut di Piala Asia U2025 karena proses pendaftaran telah ditutup, sedangkan proses naturalisasinya baru akan beres dalam beberapa hari ke depan, teman-teman. Tim Gaypens ini memiliki darah keturunan Indonesianya, yaitu dari kakeknya yang berasal dari Jawa Tengah, dan harga pasar saat ini 1,30 miliar rupiah. Di Liga 2 Belanda musim ini memang ia bukanlah pemain inti di klub FC Emmen, teman-teman. Dan ia baru berkesempatan main dalam 12 laga dengan menit bermain 139 menit, yang artinya pemain ini lebih sering menjadi pemain pengganti dan belum pernah menjadi starting 11 FC Emmen di Liga 2 Belanda musim ini, teman-teman. Ya, walaupun ia hanya sebagai pemain pelapis di klub sekelas FC Emmen, itu bukanlah hal buruk mengingat usia sang pemain masih berusia 19 tahun, dan bisa kita coba lihat ke Marcelino Ferdinand sama dengan tim Gaypens ini, bahwa Marcelino pun kesulitan mendapatkan menit bermain di Oxford United. Bukan berarti Marcelino Ferdinand memiliki kualitas yang buruk. Kita bisa lihat bahwa ia merupakan salah satu pemain muda terbaik di Indonesia yang berpotensi menjadi pemain top Indonesia di masa mendatang, teman-teman. Begitu juga dengan tim Gaypens ini yang di kemudian hari bisa saja menjadi salah satu bek andalan tim nasional Indonesia senior, teman-teman. Dan tentu itu yang kita harapkan di masa depan ia bisa menjadi lini pertahanan yang kokoh bagi timnas senior kita. Dan sebelum bergabung dengan FC Emmen di musim ini, sebetulnya tim Gaypens ini pada awalnya merupakan pemain dari Akademi FC Twente, dan ia di tahun 2021 masuk ke tim FC Twente U18, dan di tahun 2022 tim FC Twente U21, sebelum pada akhirnya dilepas oleh FC Twente untuk bergabung dengan klub Liga 2 Belanda FC Emmen sejak awal musim ini, yaitu 1 Juli 2024, teman-teman. Dan inilah, teman-teman, 3 pemain yang baru saja disahkan oleh DPR RI atau disetujui oleh DPR RI proses perpindahan kewarganegaranya atau proses naturalisasinya per hari ini 3 Februari 2025, dan selangkah lagi mereka akan mengambil sumpah untuk segera mengganti kewarganegaranya dari Belanda ke Indonesia, teman-teman. Ketiga pemain ini bisa dikatakan pemain keturunan karena mereka memiliki darah keturunan Indonesia baik dari ayah maupun kakek neneknya. Dan proses perpindahan kewarganegaraan wajib dilakukan mengingat negara kita ini hanya menganut satu atau kewarganegaraan tunggal, teman-teman. Dan semoga saja para pemain ini bisa meningkatkan performa timnas Indonesia di laga-laga selanjutnya, baik itu di tim senior maupun di tim junior, teman-teman. Sedangkan Indonesia sendiri, kita ketahui bersama, teman-teman, akan menghadapi berbagai laga yang cukup ketat di bulan-bulan ke depan, teman-teman. Khususnya di usia U20, Piala Asia akan digelar mulai bulan ini sampai awal Maret 2025, dan timnas senior pada tanggal 20 dan juga 25 Maret 2025 mendatang akan menghadapi Australia dan juga Bahrain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, khususnya di kualifikasi ketiga, teman-teman. Dan potensi ketiga pemain ini dipanggil ke timnas senior cukup terbuka lebar, terlebih bagi sosok Ole Romeni, teman-teman. Dan 2 pemain muda lainnya juga masih memiliki kesempatan untuk dipanggil ke timnas senior, tergantung ketertarikan dari pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert terhadap ketiga pemain ini.
Dan demikian informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukainya, silahkan like, subscribe, komen, share, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman.